8 Ramadan, kelahiran Ja'far Asy-Syadiq. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar dan berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 8 Ramadan 83 Hijriah, lahirlah seorang tokoh besar Ahlul Bait, Ja'far bin Muhammad bin Ali, Zainal Abidin, bin Husain bin Ali bin Abu Thalib rahimahullah. Beliau lahir di kota Madinah An-Nabawiyah. Di kota Nabi ini pula beliau tumbuh besar di tengah lingkungan ilmu dan agama. Ia banyak mempelajari ilmu agama dari ayahnya. Juga dari kakek pihak ibunya, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Asy-Syiddiq, yang terkenal sebagai salah satu ahli fikih Madinah. Ja'far Asy-Syadiq adalah seorang ulama mujtahid. Di antara kaidah usyul yang ia rumuskan adalah, hukum asal dari sesuatu itu adalah boleh sampai ada yang melarangnya. Ia termasuk ulama yang berpendapat tidak ada kias. Karena kias merupakan logika. Semuanya harus dikembalikan pada apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Beliau adalah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun orang-orang Syiah mengklaim bahwa beliau adalah imam mereka. Banyak ulama besar berguru kepada Ja'far Asy-Syadiq. Yang terkenal di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, dan anaknya sendiri, Musa bin Ja'far. Atas dasar inilah, orang-orang Syiah promo di masyarakat Sunni bahwa imam mereka adalah guru dari ulama-ulama mazhab ahlu sunnah. Kemudian, mereka mulai mengajak masyarakat awam untuk menjadi Syiah. Dengan dalih persatuan Sunni Syiah. Waspadalah. Ulama-ulama hadits juga banyak meriwayatkan darinya. Di antaranya Yahya bin Said al-Ansyari, Ibnu Ihaq, Sufyan Ats-Tsauri, Syubah bin al-Hajjaj, Yahya al-Qahtan, dan lain-lain. Ja'far Asy-Syadiq rahimahullah terus tinggal di Madinah, hingga wafatnya pada tahun 148 Hijriah. Beliau dimakamkan di Baqi, tempat pemakaman yang sama dengan ayah dan kakeknya. Tokoh dari kalangan Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dicatut oleh Syiah sebagai tokoh sekte mereka, sebagai imam keenam dalam keyakinan Syiah Itsna Airiyah, padahal jauh panggang dari api. Akidahnya sangat berbeda jauh dengan akidah sekte Syiah. Asy-Syadiq merupakan gelar yang selalu tersemat kepadanya, karena ia terkenal dengan kejujurannya dalam hadis, ucapan, dan tindakan. Ia tidak dikenal berdusta. Tidak hanya pada Syiah, gelar ini juga masyhur di kalangan umat Islam. Syekhul Islam sering menyebutnya dengan gelar ini. Lakop lain yang menempel pada Ja'far adalah Al-Imam dan Al-Faqih, karena memang ia adalah seorang ulama dan tokoh panutan dari kalangan Ahlul Bait. Namun yang membedakan keyakinan umat Islam dengan keyakinan Syiah, bahwa menurut umat Islam Ja'far Asy-Syadiq bukanlah imam yang masyum, bebas dari kesalahan dan dosa. Imam Ja'far Asy-Syadiq dikarunia beberapa orang anak. Mereka adalah Ismail, dijadikan imam oleh Syiah Ismailiyah. Ismail adalah putra tertuanya, wafat pada tahun 138 Hijriah, saat ayahnya masih hidup. Kemudian Abdullah, dari Abdullah inilah terambil kunyah Ja'far, Abu Abdullah. Kemudian Musa, ia dijadikan oleh Syiah Itsna Asyriyah sebagai imam yang ketujuh setelah Ja'far. Kemudian Ishaq, Muhammad, Ali, dan Fatimah. Ja'far dikenal sebagai seorang yang dermawan dan sangat murah hati. Sifat ini seakan warisan dan tradisi dari keluarga yang mulia ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling murah hati di antara keluarga ini. Dalam hal kedermawanan, ia juga mewarisi sifat kakeknya Ali Zainal Abidin yang terkenal dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kisah yang masyhur tentang Ali Zainal Abidin bahwa pada malam hari yang gelap, ia memanggul sekarung gandum, daging, dan membawa uang dirham di atas pundaknya. Lalu ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan orang-orang fakir dan miskin di kota Madinah. Keadaan demikian tidak diketahui oleh orang-orang yang mendapat pemberiannya sampai ia wafat dan penduduk Madinah merasa kehilangan dengan sosok misterius yang senantiasa membagi-bagikan uang dan makanan di malam hari. Ja'far Asy-Syadiq menempuh perjalanan ilmiahnya bersama dengan ulama-ulama besar. Ia sempat menjumpai sahabat-sahabat Nabi yang berumur panjang, seperti Sahal bin Said As-Sa'idi dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Dia juga berguru kepada tokoh-tokoh utama tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Urwah bin Zubair, Muhammad bin Al-Munkadir, Abdullah bin Rafi, dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Dia juga meriwayatkan dari kakeknya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Mayoritas ulama yang ia ambil hadisnya berasal dari kota Madinah. Mereka adalah ulama-ulama tersohor, sikah, memiliki ketinggian dalam amanah dan kejujuran.
Adapun murid-muridnya yang paling terkenal adalah Yahya bin Said al-Ansyari, Aban bin Taglib, Ayyub as-Sikhtiyani, Ibnu Juraij, dan Abu Amr bin al-Ala. Demikian juga Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas al-Ashbahi, Sufyan Ats-Tsauri, Syubah bin al-Hajjaj, Sufyan bin Uyainah, Muhammad bin Sabit al-Bunani, Abu Hanifah, dan masih banyak lagi. Para imam hadits kecuali Imam Bukhari, meriwayatkan hadis melalui jalurnya di kitab-kitab mereka. Sementara Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalurnya pada kitab selain As-Syahih. Berkat keilmuan dan kefakihannya, sanjungan para ulama pun mengarah kepadanya. Abu Hanifah mengatakan, tidak ada orang yang lebih fakih daripada Ja'far bin Muhammad. Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Jarh wa At-Ta'dil, 2, 487 berkata, dia, sikah, tidak perlu dipertanyakan kualitas orang sekali berdia. Ibnu Hibban berkomentar, dia termasuk tokoh dari kalangan Ahlul Bait, ahli ibadah dari kalangan Atba, At-Tabi'in, dan ulama Madinah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memujinya dengan ungkapan, sesungguhnya Ja'far bin Muhammad termasuk imam, berdasarkan kesepakatan Ahlu Sunnah, Minhaju As-Sunnah, 2245. Demikian sebagian kutipan dari para ulama yang memuji kedudukan Ja'far bin Muhammad As-Syadiq. Ja'far As-Syadiq tidak mencela Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Syiah bersikap berlebihan terhadap Ja'far As-Syadiq. Mereka mendaulatnya sebagai imam ke-6. Pengakuan mereka ini hanyalah klaim sepihak saja. Buktinya, apa yang Ja'far As-Syadiq yakini dan ia katakan sangat jauh berbeda dengan keyakinan-keyakinan Syiah. Misalnya sikap Ja'far As-Syadiq terhadap Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Besarnya kecintaan Ja'far kepada kedua tokoh Islam ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani berkata, sesungguhnya Ja'far bin Muhammad menghampiriku saat hendak meninggalkan Madinah. Ia berkata, sesungguhnya kalian, insya Allah termasuk orang-orang soleh di Madinah. Maka tolong sampaikan kepada orang-orang, barang siapa yang menganggapku sebagai imam masyum yang wajib ditaati, maka aku berlepas diri darinya. Barang siapa yang menduga aku berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, maka aku pun berlepas diri darinya. Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Hanan bin Sudair, ia berkata, aku mendengar Ja'far bin Muhammad saat ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, ia berkata, engkau bertanya tentang orang yang telah menikmati buah-buahan surga. Pernyataan Ja'far ini sangat jelas bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang Syiah yang mencela dan memaki Abu Bakar dan Umar serta mayoritas sahabat lainnya, dan menjadikan hal itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'far As-Syadiq tidak mungkin mencela mereka. Ibunya, Ummu Farwa adalah putri Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Sementara neneknya dari jalur ibunya adalah Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Apabila anak-anak Abu Bakar ini adalah paman-pamannya dan Abu Bakar sendiri adalah kakeknya dari dua sisi, maka sulit dibayangkan seorang Ja'far As-Syadiq yang berilmu dan soleh ini melontarkan cacian dan makian kepada kakeknya, Abu Bakar As-Siddiq. Klaim bohong Syiah. Pada masa Ja'far, bid'ah Al-Jiyad bin Dirham dan pengaruh Jam bin Syafwan telah menyebar. Sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan akidah Al-Quran sebagai makhluk, akan tetapi Ja'far bin Muhammad mengatakan, bukan Khalik, pencipta, bukan juga makhluk, tetapi kalamullah. Akidah dan pemahaman seperti ini bertentangan dengan golongan Syiah yang mengamini Mu'tazilah. Dengan pemahaman akidahnya, Al-Quran adalah makhluk. Artinya prinsip akidah yang dipegangi oleh Ja'far As-Syadiq merupakan prinsip-prinsip yang diyakini para imam Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam penetapan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menafikan sifat-sifat yang dinafikan Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Taimiyah berkata, Syiah Imamiyah, Itsna Ashriyah, mereka berselisih dengan Ahlul Bait dalam kebanyakan pemahaman akidah mereka. Dari kalangan imam Ahlul Bait seperti Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad As-Syadiq, dan lainnya. Tidak ada yang mengingkari keyakinan melihat Allah di hari kiamat, tidak ada yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, atau mengingkari takdir, atau menyatakan Ali merupakan khalifah resmi, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang mengakui imam yang 12 adalah masyum atau mencela Abu Bakar dan Umar. Orang-orang Syiah juga berdusta dengan meyakini bahwa Ja'far As-Syadiq adalah imam yang kekal abadi, tidak akan pernah mengalami kematian. Hingga saat ini, menurut mereka Ja'far As-Syadiq telah menulis banyak karya untuk mendakwahkan ajaran Syiah.
Di antara buku yang diklaim Syiah sebagai karya Imam Ja'far adalah Rasailu Ikhwani Asy-Syafa, Al-Jafr, buku yang memberitakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, Ilmu Al-Bitakah, Ihtilaju Al-Adha, Qiraatu Al-Qur'an fi Al-Manam, dan lainnya. Sebuah prinsip yang harus kita pegang adalah kita tidak menerima suatu perkataan pun dari Ja'far Asy-Syadiq dan imam-imam yang lain, kecuali dengan sanad yang bersambung, diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya, dan didukung dalil, maka baru perkataan tersebut bisa kita terima. Dan yang perlu diketahui, pada masa hidup Ja'far Asy-Syadiq adalah masa-masa yang kering dari karya tulis, 80 Hijriah sampai 148 Hijriah. Ibnu Taimiyah mengatakan, syariat mereka, Syiah, tumpuannya berasal dari riwayat sebagian Ahlul Bait seperti Abu Ja'far Al-Bakir, Ja'far bin Muhammad Asy-Syadiq, dan lainnya. Tidak diragukan lagi, mereka, yang dijadikan Syiah sebagai tumpuan riwayat, adalah orang-orang pilihan milik kaum muslimin dan imam-imam umat ini. Ucapan-ucapan mereka mempunyai kemuliaan dan nilai yang pantas didapatkan oleh orang-orang seperti mereka. Namun sayang, banyak nukilan dusta banyak disematkan kepada mereka. Kaum Syiah tidak memiliki kapasitas dalam hal periwayatan. Mereka layaknya Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, semua riwayat-riwayat yang mereka jumpai dalam buku-buku mereka, langsung mereka terima, tanpa seleksi. Berbeda dengan Ahlu Sunnah, mereka mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam ilmu periwayatan, sebagai piranti untuk membedakan mana kabar yang benar dan kabar yang dusta. Minhaj As-Sunnah, 5, 162. Wallahu a'lam bishawab.